Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Karena seperti Pak Esra mengajarkan dan kita semua sudah tahu bahwa kita semua ini adalah orang yang berdosa. Dan dosa kita, hutang dosa kita sudah ditebus oleh Yesus. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama? Yang hidup di bawah hukum Taurat. Saya tahu bahwa mungkin mereka punya korban penghapus dosa, korban pendamaian. Tetapi apakah itu cukup untuk menyelamatkan mereka? Sehingga ini yang saya berbicara bagi mereka yang taat dan setia ya kepada Yahweh. Apakah mereka mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Terima kasih. Oke, mereka memang ada ritual-ritual, tapi ritual-ritual mereka itu kan cuma bayangan. Menurut Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1, coba Ibu bisa baca? Ya. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Ya, jadi cukup Ibu. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja, bukan hakikat keselamatan. Jadi semua ritus-ritus perjanjian lama, semacam korban, binatang korban, semua itu hanya bayangan. Itu disebut sebagai tipe. Akan menuju, karena itulah dia akan bersifat sementara. Dia akan merujuk kepada sesuatu yang akan datang yang lebih sempurna. Makanya di perjanjian lama itu ada anak domba yang dikorbankan. Begitu Yohanes Pembaptis lihat Yesus, dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di perjanjian lama ada domba Paskah. Tapi Paulus menyebutnya bahwa Kristus adalah domba Paskah kita. Nah, bagaimana mereka diselamatkan? Sudah pasti yang non-Yahudi tak mungkin diselamatkan. Tapi yang Yahudi ada kemungkinan selamat, yang Israel. Karena ingat bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, janji tentang kedatangan seorang penebus itu sudah diberikan. Dan diberikan sejak kejatuhan, lalu bapak-bapak bangsa, para patria Abraham, Ishak, Yakub, dilanjutkan pada zaman nabi-nabi terus berulang kali. Maka kepercayaan mereka terhadap janji kedatangan Yesus itu menentukan keselamatan mereka. Sekarang Ibu coba buka Yohanes pasal 8 ya. Yohanes 8. Ayat. Yohanes pasal 8, coba ayat 56. Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Oke. Abraham bapamu bersukacita bahwa dia melihat hariku dan dia telah melihatnya. Berarti Abraham telah melihat Kristus. Kapan Abraham melihat Kristus? Sedangkan jarak Abraham dengan Kristus itu 2000 tahun. Berarti Abraham telah melihat dalam iman. Oke, sekarang Ibu ke Ibrani pasal 11. Ibrani 11. Ibrani pasal yang ke-11. Kita lihat ayat tentang Nuh. Ya. Nuh. Bukan Nuh, Musa. Ya. Itu mulai ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun,
karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya, ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Lihat di bagian pertama ayat 26, dia menganggap penghinaan karena Kristus. Ya. Jarak Musa dengan Kristus itu 1500 tahun. Bagaimana Musa bisa menganggap penghinaan karena Kristus? Itu berarti bahwa kita bisa lihat bahwa sebenarnya Musa itu juga telah melihat Kristus, tapi dia melihat Kristus dalam imannya, ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya orang-orang perjanjian lama juga orang beriman, tapi imannya mereka tuh iman ke depan. Sekarang kalau ibu beriman kepada Kristus ya, tapi ibu beriman pada Kristus, Yesus sudah mati buat saya. Yesus mati kapan? Untuk ibu 2000 tahun yang lampau. Berarti iman ibu ini adalah iman ke belakang. 2000 tahun yang lalu Yesus berkorban bagiku. Berarti iman saya untuk Yesus yang telah berkorban bagi saya 2000 tahun yang lalu. Tapi iman-iman orang perjanjian lama adalah iman kepada Kristus yang akan berkorban bagi mereka 2000 tahun yang akan datang. Nah, maka sebenarnya sementara orang-orang seperti Petrus dan kawan-kawan, mereka beriman kepada Kristus yang sementara datang. Ya, kalau begitu, mau hidup kapanpun pada zaman perjanjian lama atau zaman sekarang, sebenarnya Kristus tetap satu-satunya jalan keselamatan. Ya, itu konsep keselamatan dalam perjanjian lama. Demikian. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Ezra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.